Misteri Rumah Kentang, teror di Jalan Dharma Wangsa. Undangan yang tidak pernah diminta. Raka duduk di depan meja redaksi sambil menatap layar laptop yang kosong. Kantornya sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan. Ia baru saja menerima pesan dari redakturnya. Liput tentang rumah kentang di Dharma Wangsa. Banyak yang cari. Rumah itu sudah lama jadi bahan cerita. Warga sekitar sering mendengar tangisan bayi dan mencium aroma kentang rebus dari dalam rumah kosong itu. Raka tidak percaya hantu. Ia lebih percaya logika. Tapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mencari tahu sendiri. Sore itu, ia mengajak Mira, fotografer yang sering bekerja bersamanya. Mira ragu, tapi akhirnya ikut. Mereka sepakat datang malam hari, waktu yang disebut paling aktif untuk penghuni rumah itu. Mereka tiba sekitar pukul 10 malam. Jalan Dharma Wangsa tampak sepi. Rumah kentang berdiri besar di balik pagar tinggi yang berkarat. Dindingnya dipenuhi lumut dan catnya terkelupas. Lampu jalan redup hanya menerangi sebagian halaman. Begitu membuka pagar, aroma kentang rebus langsung tercium. Pekat dan menusuk. Mira menatap Raka tanpa berkata apapun. Raka mencoba tersenyum, tapi bulu kuduknya merinding. Mereka masuk ke ruang tamu. Lantainya berdebu. Ada kursi tua di pojok ruangan. Di dinding, tergantung potret keluarga lama. Wajah-wajah di foto tampak buram, tapi satu hal mencolok. Semua menatap ke arah kamera dengan pandangan kosong. Mira mengangkat kamera dan mengambil beberapa gambar. Setiap kali lampu kilat menyala, ruangan terasa lebih gelap setelahnya. Raka menyalakan perekam suara. Kami di dalam rumah yang dikenal sebagai rumah kentang. Menurut cerita warga, tempat ini dihuni arwah anak kecil yang meninggal di dapur. Saat ia bicara, suara panci bergemerincing dari arah dapur. Mira berhenti memotret. "Kamu dengar?" katanya pelan. Raka mengangguk. Mereka berjalan pelan ke dapur. Setiap langkah menginjak debu yang menebal. Bau kentang semakin kuat. Begitu mereka tiba di ambang pintu dapur, panci besar di atas kompor tua berguncang sendiri. Tanpa angin. Tanpa siapapun. Mira spontan mundur. "Raka, ayo keluar." Tapi Raka justru mendekat. Ia menatap isi panci. Airnya mendidih. Saat itu, dari dasar panci, muncul tangan kecil, pucat, dan berkerut seperti tangan bayi. Raka terdiam. Suara tangisan bayi menggema dari dinding. Lampu ruangan bergetar, lalu padam. Hanya tersisa aroma kentang yang makin menyengat. Mira berteriak memanggil Raka, tapi Raka terpaku. Sesuatu menarik pergelangan tangannya dari arah panci. Kuat dan dingin. Ia menjerit, menarik tangannya sekuat tenaga. Mira membantu menariknya keluar dari dapur. Mereka berlari keluar rumah tanpa menoleh. Pagar dibanting tertutup di belakang mereka. Napas Raka memburu. Tangannya dingin dan basah. Saat ia menyalakan senter ponsel, di kulitnya ada bekas tangan kecil yang membiru. Malam itu, mereka tidak kembali ke kantor. Raka duduk di mobil, diam tanpa suara. Mira menatapnya. "Kamu lihat, kan?" Raka hanya mengangguk. Ia tidak mau percaya, tapi bukti di tangannya nyata. Keesokan harinya, ia menulis laporan awal. Tapi sebelum mengirimnya ke redaktur, pesan baru muncul di ponselnya. Nomor tidak dikenal. Isinya singkat. "Jangan ganggu kami lagi." Raka terdiam. Saat ia menatap layar ponsel lebih lama, aroma kentang rebus samar tercium dari arah meja kerjanya. Jejak yang tidak menghilang. Pagi di kantor terasa aneh. Raka datang lebih awal, tapi suasananya tidak seperti biasa. Udara ruang redaksi terasa berat. Komputer yang ia gunakan semalam masih menyala, menampilkan file kosong yang belum sempat diketik. Ia duduk dan membuka tangannya. Bekas jari bayi yang membiru masih jelas. Dingin saat disentuh, seperti baru keluar dari air. Mira datang membawa kopi.
Kamu nggak tidur, ya? Raka hanya menggeleng. Aku mau cek rekaman semalam. Ia menyalakan perekam suara dari saku jaket. Bunyi berisik terdengar di awal. Lalu suara langkah kaki mereka. Setelah itu, suara panci bergemerincing dan tangisan bayi. Tapi di akhir rekaman ada suara lain. Suara perempuan berbisik pelan. Kembalikan anakku. Raka menatap Mira. Kamu dengar? Mira mengangguk pelan. Ia memegang dadanya. Napasnya berat. Kita harus lapor. Rak, ini nggak bisa kita simpan. Raka berpikir sejenak. Tapi logika jurnalistiknya menolak rasa takut itu. Belum. Kita harus tahu siapa perempuan itu. Bisa jadi suara dari luar. Mira tidak setuju. Tapi akhirnya mengikuti. Mereka memutuskan kembali ke lokasi malam itu. Tapi siang hari. Mereka membawa alat rekam, kamera, dan masker. Raka ingin membuktikan kalau semua hanya efek sugesti. Rumah kentang tampak lebih jelas di bawah sinar matahari. Catnya kusam, kaca jendelanya pecah, dan halaman dipenuhi daun kering. Tetangga sekitar menatap mereka dari kejauhan tapi tak satu pun berani mendekat. Raka membuka pagar dengan hati-hati. Aroma kentang masih samar, meski tidak sekuat malam sebelumnya. Mereka masuk ke ruang tamu dan langsung menuju dapur. Panci besar masih ada di tempatnya. Tapi kali ini, airnya kering. Dasarnya hangus seperti baru terbakar. Di lantai, ada bekas kaki kecil yang menuju ke arah sumur belakang rumah. Mira berbisik. Kamu lihat. Raka mengangguk. Ia mengeluarkan kamera dan mulai memotret jejak itu satu persatu. Tapi setiap kali ia membidik, bayangan kecil muncul di layar kamera. Bayangan seperti anak kecil tanpa wajah. Mereka berjalan ke belakang rumah. Sumur tua di pojok halaman tertutup papan kayu. Di sisi sumur, ada boneka kecil yang kotor dan sebagian gosong. Mira menatap boneka itu, lalu berjongkok. Rak, kayaknya ini sumbernya. Begitu ia menyentuh boneka itu, papan sumur bergetar pelan. Udara di sekitar menjadi dingin. Dari bawah sumur terdengar suara gemericik air dan tangisan. Raka menyalakan perekam suara lagi. Kami menemukan sumur di belakang rumah. Ada suara tangisan dari dalam. Namun tangisan itu berubah menjadi suara tawa pelan. Suara perempuan dewasa. Raka mundur beberapa langkah. Mira, pergi sekarang. Tapi Mira terpaku. Pandangannya kosong ke arah sumur. Bibirnya bergerak sendiri. Dia di sini, katanya lirih. Raka menarik lengannya. Mira. Saat itu, papan di atas sumur patah. Air hitam menyembur ke atas, membasahi kaki mereka. Bau kentang rebus langsung menyengat. Dari air itu muncul benda kecil mengapung. Sebuah panci kecil berisi potongan kain bayi. Mira menjerit. Mereka berlari keluar secepatnya. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki kecil mengejar, cepat dan tidak berhenti. Begitu mereka sampai di mobil, Raka langsung menyalakan mesin. Tapi kaca spion menunjukkan sesuatu. Seorang perempuan berdiri di depan pagar rumah, rambut panjang menutupi wajah, memeluk boneka gosong itu. Mira menutup matanya. Rak, cepat. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Tapi Raka masih bisa melihat dari kaca belakang. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah mereka. Sore harinya, Raka memutar ulang semua rekaman video. Di layar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Saat mereka lari keluar rumah, di belakang Mira terlihat bayangan kecil merangkak keluar dari sumur. Mata hitam, kulit pucat, dan di tangannya, sebuah kentang rebus yang terbakar sebagian. Raka menutup laptop dengan keras. Nafasnya memburu. Mira menelepon. Rak, aku mimpi buruk barusan. Ada anak kecil di depan kamarku, bawa panci. Raka terdiam. Ia tahu, mereka belum benar-benar keluar dari rumah itu.
Malam pun datang. Dari jendela apartemennya, Raka mencium bau kentang rebus lagi. Tapi kali ini, baunya berasal dari dapurnya sendiri. Bayangan di dapur apartemen. Raka terbangun pukul 2 dini hari. Suara dentingan logam dari dapur membangunkannya. Awalnya ia pikir itu suara tetangga. Tapi ketika aroma kentang rebus tercium lagi, ia tahu sumbernya ada di dalam apartemennya. Ia bangkit perlahan. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Di dapur, panci yang semalam ia gunakan menjerang air bergoyang pelan. Tutupnya bergetar sendiri. Raka menelan ludah. Ia mendekat dan mematikan kompor. Tapi saat ia membuka tutup panci, airnya kosong. Di dasar panci, ada bekas tangan kecil berwarna biru. Ia mundur. Suara tangisan bayi terdengar dari arah kulkas. Pelan tapi jelas. Raka membuka pintu kulkas. Tidak ada apa-apa. Namun, di kaca pintu kulkas, pantulan wajah seorang perempuan muncul di belakangnya. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Raka menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Ia kembali ke kamar, mencoba menenangkan diri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Mira. Rak, kamu bangun? Aku dengar suara anak kecil di balkon. Aku takut. Raka langsung mengetik balasan. Jangan keluar. Kunci pintu. Beberapa detik kemudian, pesan balasan masuk. Tapi kalimatnya aneh. Dia tidak mau pergi. Katanya kamu belum kembalikan anaknya. Raka membeku. Ia mencoba menelepon Mira, tapi tak ada jawaban. Ia mengambil jaket dan berlari keluar apartemen menuju mobil. Perjalanan menuju tempat Mira hanya butuh 20 menit. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Jalanan sepi, lampu jalan padam sebagian. Setiap kali berhenti di lampu merah, aroma kentang muncul lagi, makin kuat. Sampai di depan apartemen Mira, Raka segera naik ke lantai 3. Koridor gelap. Hanya satu lampu berkedip di ujung lorong. Pintu kamar Mira terbuka sedikit. Mir? Panggil Raka. Tak ada jawaban. Ia masuk perlahan. Ruangan berantakan. Di dapur, ada panci di atas kompor. Airnya mendidih. Bau kentang memenuhi udara. Di lantai dapur, Mira duduk memeluk lutut. Matanya kosong. Di tangannya, boneka gosong dari sumur itu. Raka mendekat dan menyentuh bahunya. Mir, ini aku. Mira menatapnya perlahan. Dia marah. Rak. Siapa? Perempuan itu. Dia bilang kita ambil sesuatu yang bukan miliknya. Raka menatap boneka itu. Kita harus kembalikan ke rumah itu. Mira menggeleng. Dia sudah di sini. Kalau kita ke sana, dia ikut. Tiba-tiba, lampu mati. Suara tangisan bayi menggema dari kamar mandi. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil menuju dapur. Raka berdiri tegak, mencoba menenangkan diri. Jangan takut. Aku rekam semua ini. Ia menyalakan perekam di ponselnya. Tapi di layar, muncul wajah bayi pucat menatapnya langsung. Matanya hitam dan kosong. Mira berteriak. Boneka di tangannya meleleh, seperti terbakar dari dalam. Bau kentang bercampur gosong memenuhi udara. Raka menarik Mira keluar apartemen. Mereka berlari ke parkiran tanpa menoleh. Saat pintu lift tertutup, suara tangisan masih terdengar dari dalam apartemen. Di mobil, Mira gemetar. Rak. Dia bilang anaknya dikubur di sumur itu. Kita harus gali. Raka terdiam. Ia memutar ulang rekaman video barusan. Tapi yang terekam hanya suara Mira berteriak dan tangisan bayi. Tidak ada bayangan, tidak ada perempuan, tidak ada panci. Ia menatap tangan kirinya. Bekas jari bayi yang membiru kini semakin jelas, menjalar sampai ke pergelangan. Raka menatap Mira. Kita ke rumah kentang besok pagi. Kita gali sumurnya. Kalau benar ada jasad di sana, semua ini akan berhenti.
Mira mengangguk pelan. Tapi dari kaca spion, Raka melihat sesuatu di jok belakang. Boneka gosong itu duduk tegak. Padahal tadi hancur di apartemen. Kepalanya miring ke kanan, dan matanya menatap ke arah mereka. Raka menatap jalan lurus ke depan. Tangannya bergetar di kemudi. Mobil melaju pelan, meninggalkan kota yang mulai terang. Tapi di dalam mobil, udara dingin dan bau kentang rebus tetap menempel. Di layar ponsel Mira muncul pesan baru, tanpa nama pengirim. Tunggu di sumur. Aku ingin anakku kembali. Penggalian di sumur terlarang. Pagi itu langit mendung. Udara di sekitar Jalan Dharma Wangsa terasa lembab dan berat. Raka dan Mira berdiri di depan rumah kentang lagi, membawa sekop dan kamera. Tidak ada warga yang mendekat. Semua menutup pintu rumah, pura-pura tidak melihat. Mereka tahu, rumah itu tidak boleh disentuh. Raka menatap pagar berkarat yang sudah setengah roboh. Kita lakukan cepat. Gali, temukan apapun di dalam sumur itu, lalu lapor polisi. Mira hanya diam. Matanya sayu, wajahnya pucat. Sejak semalam, ia tak banyak bicara. Setiap kali Raka memanggil, ia hanya menjawab singkat. Mereka masuk ke halaman belakang. Tanahnya lembek. Bekas hujan semalam membuat jejak kaki mereka dalam dan berat. Sumur tua itu masih di tempat yang sama. Papan kayu penutupnya kini retak di tengah. Seperti ada yang mencoba keluar dari bawah. Raka mulai mengangkat papan itu. Bau kentang langsung menyeruak. Mira menutup hidung. Rasanya seperti ada yang mati di sini. Raka menyalakan kamera dan menyorot ke dalam sumur. Airnya keruh. Tapi dasar sumur tampak gelap. Ia mulai menggali di sisi luar, berharap menemukan sesuatu. Setelah setengah jam, sekopnya membentur benda keras. Raka berjongkok dan membersihkan tanah di sekitarnya. Ternyata itu potongan kayu kecil, seperti peti. Ia menggali lebih dalam. Peti itu tidak besar. Panjangnya sekitar setengah meter. Tertutup lumpur tebal. Mira menatapnya dengan wajah tegang. Rak, jangan buka di sini. Tapi kita harus tahu isinya. Raka membersihkan peti itu dan menarik penutupnya. Bau busuk langsung menyengat. Di dalamnya, ada selimut bayi yang sudah membusuk dan sebuah kentang rebus berwarna hitam. Di bawahnya, sepotong tulang kecil. Mira mundur sambil menahan napas. Ya Tuhan! Raka menatap tulang itu lama. Ini, bayi itu. Begitu kalimat itu keluar, tanah di sekitar mereka bergetar. Air dari dalam sumur naik perlahan, seperti mendidih. Dari dalam air, muncul tangan kecil, lalu kepala bayi, pucat dan kosong. Raka terpaku. Mira menjerit dan menjatuhkan kameranya. Dari belakang mereka, terdengar langkah kaki perempuan mendekat. Suara itu berat dan lambat. Raka menoleh. Seorang perempuan berdiri di dekat dapur, memakai gaun putih basah. Rambutnya menutupi wajah. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah peti itu. Suara tangisnya menggema di halaman. Itu anakku. Mira berlari ke arah pagar. Tapi pintu pagar tertutup rapat. Raka menatap perempuan itu sambil mundur. Kami tidak tahu. Kami hanya ingin mengembalikannya, katanya keras. Perempuan itu berhenti, lalu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam tanpa bola mata. Bibirnya bergerak. Kalian membangunkannya. Tiba-tiba air dari sumur memancar tinggi. Tangan-tangan kecil keluar dari air, mencoba menarik kaki mereka. Raka terjatuh. Sekopnya terlempar. Mira menjerit memanggil namanya. Ia menarik Raka sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu terus mencengkeram. Raka menendang keras, berhasil melepaskan diri. Ia meraih peti kecil itu dan melemparkannya kembali ke dalam sumur. Ambil dia kembali, teriaknya. Begitu peti menyentuh air, semua berhenti. Suara tangisan lenyap. Udara diam. Perempuan itu perlahan menunduk,
lalu menghilang dalam kabut tipis. Raka dan Mira terengah di tanah. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Mira memegang kamera yang jatuh. Rak, rekamannya masih nyala. Raka menatap layar kamera, tapi yang terlihat hanya gambar kabur, penuh bayangan hitam. Di tengah layar, muncul tulisan merah samar. Terima kasih sudah mengembalikannya. Mereka segera meninggalkan rumah itu. Tidak bicara, tidak menoleh. Di mobil, Raka hanya menggenggam erat tangan Mira. Namun sesampainya di jalan raya, aroma kentang muncul lagi. Raka menatap dashboard mobil. Di atasnya, tergeletak sebuah kentang rebus berasap. Mira menatapnya dengan mata membesar. Rak, kita nggak bawa itu. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kentang itu lama. Di permukaannya, muncul bekas sidik jari kecil. Mira menangis pelan. Kita belum selesai, Rak. Raka tahu, apapun yang dikubur di rumah itu, tidak mau dilupakan. Malam nanti, mereka harus kembali lagi. Karena di layar kamera, ada rekaman lain yang tidak mereka buat. Suara perempuan yang sama, tapi kali ini lebih jelas. Anakku belum pulang sepenuhnya. Teror dari layar. Raka duduk di ruang tamunya, menatap layar laptop. Wajahnya pucat. Ia baru memindahkan semua rekaman dari kamera ke komputer. Tapi file terakhir yang muncul tidak pernah mereka buat. Nama filenya, Anakku MP4. Ia mencoba menghapusnya. Tidak bisa. File itu muncul kembali setiap kali dihapus. Ia memutuskan memutar video itu. Gambar pertama menunjukkan dapur rumah kentang. Kamera bergerak pelan, seolah dipegang seseorang. Suara napas berat terdengar. Lalu muncul Mira di layar. Tapi bukan Mira yang ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, berdiri di depan panci besar yang mendidih. Dia belum tenang. Rak. Suara itu dari video. Tapi bibir Mira di layar tidak bergerak. Raka menghentikan video. Napasnya berat. Ia menelpon Mira, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Kali ini tersambung. Mir, kamu di mana? Aku di rumah, jawabnya pelan. Tapi panci di dapurku bergerak sendiri. Raka berdiri cepat, meraih kunci mobil. Jangan sentuh apapun. Aku ke sana sekarang. Sesampainya di apartemen Mira, pintunya terbuka. Di dalam, semua lampu padam. Bau kentang rebus menyengat. Mira, panggil Raka. Tidak ada jawaban. Ia masuk perlahan. Dari dapur terdengar suara panci berguncang. Ketika ia menoleh, ia melihat Mira berdiri di pojok ruangan, memeluk boneka gosong itu lagi. Mira, letakkan boneka itu. Mira tidak menoleh. Dia ingin kembali. Rak, tapi kamu belum izinkan. Aku sudah lempar petinya ke sumur. Mira menatapnya dengan mata merah. Itu bukan tubuhnya. Itu hanya penutup. Dari arah dapur, tutup panci terbuka. Uap panas keluar, membentuk wajah bayi. Suaranya menangis keras. Raka mundur. Mir, keluar sekarang. Tapi Mira melangkah ke dapur, menatap panci itu dengan mata kosong. Kalau aku masuk ke sana, dia akan tenang. Raka menarik lengannya, tapi suhu tubuh Mira dingin. Terlalu dingin. Ia menatap Raka sebentar, lalu tersenyum lemah. Kalau dia bersamaku, dia nggak akan ganggu kamu lagi. Mira, jangan. Namun sebelum Raka sempat menahan, uap panas menyelimuti ruangan. Dalam sekejap, Mira menghilang. Panci di dapur berhenti berguncang. Bau kentang rebus lenyap. Raka menatap ruangan yang sunyi. Hanya tersisa boneka gosong di lantai. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Air matanya menetes. Ia berteriak memanggil nama Mira, tapi hanya gemas suaranya sendiri yang kembali.
Ia duduk di lantai lama sekali. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia membuka ponselnya, layar menyala sendiri. Video baru muncul otomatis. Gambar pertama memperlihatkan wajah Mira dari jarak dekat. Ia berada di dapur rumah itu lagi, tapi kali ini tangannya memegang bayi kecil yang tertutup lumpur. Di latar belakang, terdengar suara perempuan berbisik. Sekarang gilirannya dia menjaga anakku. Raka menjatuhkan ponsel. Ia berlari keluar apartemen, naik ke mobil, dan mengemudi tanpa arah. Hujan turun deras. Jalanan licin. Tapi di kaca depan mobil, uap membentuk tulisan kabur. Tunggu di rumah. Raka berhenti mendadak. Dadanya sesak. Ia tahu kemana harus pergi. Rumah Kentang memanggilnya lagi. Ia kembali ke sana menjelang dini hari. Rumah itu tampak lebih rusak, tapi lampu di dalam dapur menyala sendiri. Raka melangkah masuk. Di tengah dapur, panci yang sama menunggu di atas kompor. Ia mendekat perlahan. Ketika ia membuka tutupnya, air di dalam panci bening. Di dasarnya terlihat wajah Mira. Matanya tertutup, seolah tidur. Raka menatapnya lama. Maafkan aku. Tiba-tiba, tangan dari air mencengkeram lehernya. Suara perempuan berbisik di telinganya. Kamu yang berikutnya. Lampu padam. Rumah kembali sunyi. Keesokan harinya, warga sekitar mencium bau kentang dari dalam rumah itu lagi. Petugas yang datang menemukan panci besar di dapur. Di dalamnya, 2 kentang rebus dan seutas rambut panjang terikat di gagangnya. Rekaman terakhir dari kamera Raka muncul di internet seminggu kemudian. Video itu menampilkan dirinya sedang menatap ke arah kamera, dengan wajah datar, berkata pelan. Rumah Kentang bukan cuma cerita. Sekarang, kami bagian darinya. Penyelidikan yang tidak pernah selesai. 3 hari setelah kejadian itu, garis polisi melintang di depan Rumah Kentang. Kasusnya resmi dibuka. 2 orang hilang. Raka, jurnalis muda, dan Mira, fotografer. Polisi menemukan kamera, tripod, dan panci besar di dapur. Di dalamnya, hanya kentang rebus dan rambut manusia. Kapten Bayu, penyidik senior, berdiri di depan rumah itu sambil menyalakan rokok. Rumah kosong begini kok bisa bikin 2 orang hilang, katanya pada bawahannya, Arman. Arman menatap bangunan tua itu. Warga bilang, setiap ada yang datang malam hari, pasti ada bau kentang dan tangisan bayi. Bayu mendengus. Cerita rakyat. Tapi kita tetap harus periksa. Mereka masuk bersama tim forensik. Udara di dalam rumah dingin, lembab, dan berbau. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak di debu tebal. Dapur menjadi fokus utama. Di atas meja, ada laptop milik Raka yang masih menyala. Layar menampilkan video. Judulnya, Anakku MP4. Arman mencoba menutup file itu, tapi sistemnya terkunci. Video berjalan sendiri. Gambar pertama menunjukkan Raka dan Mira berdiri di dapur, seperti sedang merekam dokumenter. Namun di tengah video, kamera bergerak tanpa kendali. Bayangan anak kecil melintas di belakang mereka. Lalu muncul wajah perempuan menatap langsung ke kamera. Wajah pucat, mata hitam. Semua orang di ruangan itu mundur. Bayu mematikan laptop. Cukup. Ambil datanya. Kita analisis di kantor. Setelah pemeriksaan singkat, tim keluar dari rumah. Tapi salah satu anggota forensik, Dimas, tertinggal di dalam. Ia sedang memotret sumur di halaman belakang. Pak, saya ambil 1 foto lagi, katanya lewat radio. Namun suaranya berubah serak. Pak, ada bayi di sumur. Lalu radio mati. Bayu dan Arman segera berlari masuk. Ketika sampai di halaman belakang, Dimas sudah tidak ada. Kamera miliknya tergeletak di tanah. Lensa mengarah ke sumur. Mereka melihat ke dalam. Hanya air hitam yang tenang. Bayu menarik napas berat. Keluar. Tutup lokasi ini.
Malamnya, di kantor polisi, Arman memeriksa hasil foto terakhir dari kamera Dimas. Foto itu memperlihatkan sumur. Tapi jika diperbesar, di permukaan air terlihat refleksi wajah seseorang. Wajah Raka. Matanya terbuka lebar, seolah sedang memandang balik ke arah kamera. Arman menatap layar lama. Tiba-tiba file di komputernya bergerak sendiri. Folder baru muncul. Tolong kami. Ia membukanya. Di dalamnya ada rekaman audio berdurasi 2 menit. Suara tangisan bayi bercampur suara Mira berkata pelan. Kami di sini, di bawah air. Komputer mendadak mati. Lampu di ruangan berkedip. Dari ventilasi udara, aroma kentang rebus mulai tercium. Arman berdiri cepat. Pak Bayu. Bau itu muncul lagi. Bayu datang dengan wajah tegang. Tutup komputer. Hapus semua file. Tapi file itu terus muncul setiap kali dihapus. Nama folder berubah. Kini tertulis, kalian berikutnya. Keesokan harinya, berita hilangnya petugas forensik Dimas menyebar ke media. Publik mulai ramai membicarakan kutukan rumah kentang. Video terakhir Raka yang diunggah otomatis ke akun pribadinya menambah kepanikan. Di video itu, Raka duduk diam di depan kamera, tersenyum samar. Kalimat terakhirnya, semua yang masuk rumah ini akan jadi bagian dari cerita. Kementerian terkait akhirnya memutuskan menutup lokasi itu secara permanen. Pagar baru dibangun, dan papan besar bertuliskan, dilarang masuk, dipasang di depan gerbang. Namun setiap malam, warga sekitar masih mencium aroma kentang rebus dari arah dapur. Kadang terdengar tangisan bayi dari dalam sumur. Arman berhenti dari kepolisian sebulan kemudian. Ia tidak tahan dengan mimpi buruk yang datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Raka berdiri di depan rumah itu, menatapnya sambil membawa kentang rebus di tangan. Giliranku sudah selesai, sekarang kamu. Suatu pagi, Arman menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Di meja dapurnya, ditemukan panci besar berisi air mendidih. Di dasar panci, ada satu kentang rebus dan potongan kartu identitas milik Arman. Kapten Bayu membaca laporan itu dengan tangan gemetar. Ia mematikan lampu kantornya, menatap foto rumah kentang di meja. Dari arah jendela, samar-samar tercium bau kentang rebus lagi. Ia tahu, misteri ini tidak akan pernah selesai. Karena setiap orang yang menyentuh kasusnya, selalu menghilang satu persatu. Eksperimen konten yang berujung maut. 1 bulan setelah kasus hilangnya Raka dan Mira, dunia maya kembali ramai. Sebuah kanal YouTube bernama Urban Sikt mengumumkan rencana eksplorasi di rumah kentang Dharma Wangsa. 4 orang anggota tim itu, dipimpin oleh Kevin, 27 tahun, terkenal karena sering membuat video misteri dan uji nyali. Bagi mereka, kisah tentang jurnalis yang hilang hanyalah bahan konten viral. Kevin menyiapkan alat lengkap, kamera night vision, perekam audio, sensor suhu, dan drone. Timnya terdiri dari Lia, editor, Doni, kameramen, dan Fadli, teknisi suara. Mereka datang malam hari, pukul 11 malam, setelah memastikan area rumah sepi dan tidak ada penjaga. Gerbang rumah masih ditutup dengan papan besar bertuliskan, dilarang masuk. Kevin tersenyum ke arah kamera. Guys, kita akan masuk ke rumah kentang yang katanya berhantu. Banyak yang bilang bau kentang dari sini berasal dari arwah bayi. Malam ini, kita buktikan. Mereka menendang papan itu dan masuk ke halaman. Begitu melangkah ke dalam, aroma kentang rebus langsung tercium. Lia menutup hidung. Gila, baunya kuat banget. Kevin tertawa. Efek sugesti. Yuk, rekam terus. Mereka membagi tugas. Doni merekam dari ruang tamu, Lia mencatat hasil suhu ruangan, dan Kevin menuju dapur, tempat paling terkenal di rumah itu. Fadli menyalakan alat perekam suara. Jarum alat itu langsung bergerak liar. Kev, alatnya deteksi suara frekuensi rendah, kayak tangisan, katanya.
Kevin menyorot kamera ke arah dapur. Panci besar masih di atas kompor tua. Tuh, ini pancinya yang viral. Katanya disinilah suara bayi sering muncul. Ia membuka tutup panci pelan. Air di dalamnya diam, tapi uapnya keluar perlahan. Aroma kentang makin kuat. Tiba-tiba, Lia menjerit dari ruang tamu. Kev, ada suara bayi. Kevin berlari ke arahnya. Tapi ketika sampai, Lia berdiri mematung di depan cermin besar. Wajahnya pucat. Lia, kamu kenapa? Lia menatap cermin tanpa menjawab. Refleksi di cermin memperlihatkan bukan 4 orang, tapi 5. Sosok kelima adalah seorang perempuan bergaun putih, berdiri tepat di belakang Kevin. Donnie yang memegang kamera panik dan mundur. Kev, belakang lo. Kevin menoleh cepat. Kosong. Tapi kamera tetap menangkap sosok itu. Fadli mencoba mematikan kamera, tapi semua alat elektronik mereka mati bersamaan. Lampu senter padam. Rumah menjadi gelap total. Dari arah dapur, suara tangisan bayi bergema lagi. Lalu suara perempuan berbisik, "Kalian datang untuk menggantikannya." Mereka berlari menuju pintu keluar, tapi pintu tertutup rapat. Kevin menendang, tapi tidak bisa terbuka. Lia menangis. Donnie menjerit memanggil nama Tuhan. Fadli mencoba membuka jendela, tapi kaca pecah dari dalam. Dari setiap ruangan muncul suara langkah kaki kecil berlari. Di lantai, muncul jejak kaki basah, kecil, menuju ke arah mereka. Kevin mengangkat kamera lagi, mencoba merekam apapun. Tapi layar hanya menampilkan gambar bergetar dan suara berisik. Lalu, bayangan anak kecil berlari melintas di depan lensa, disusul suara tawa pelan. Satu persatu lampu peralatan mereka menyala sendiri, memperlihatkan tulisan merah di dinding dapur. "Jangan rekam anakku." Kevin menjerit. Mereka semua berlari ke arah halaman belakang. Tapi di sana, sumur tua terbuka lebar. Dari dalamnya keluar uap panas dan suara bayi menangis keras. Donnie terpeleset dan jatuh tepat di tepi sumur. Tangannya mencoba bertahan di pinggir. Kevin berusaha menariknya, tapi tangan kecil muncul dari air, menarik Donnie ke bawah. Dalam sekejap, ia lenyap. Lia menjerit histeris. "Kev, keluar. Sekarang." Mereka berlari ke depan. Kali ini pintu pagar terbuka sendiri. Begitu mereka berhasil keluar ke jalan, semua suara berhenti. Mereka tak bicara sepatah kata pun selama perjalanan pulang. Begitu tiba di kantor mereka, Kevin langsung memeriksa kamera. Semua file video ada, tapi hanya satu yang bisa diputar. Durasi 12 menit. Video itu menampilkan keempatnya berdiri di depan rumah sebelum masuk. Setelah itu, kamera berpindah sudut, menampilkan dapur kosong. Namun di menit ke-8, wajah Raka muncul di layar. Ia menatap kamera dengan mata kosong. "Jangan ulangi kesalahan kami," katanya pelan. Setelah itu, video berakhir dengan suara bayi menangis dan logo Urban Sight muncul sendiri di layar. Kevin mematikan laptop. Wajahnya pucat. Lia duduk di pojok ruangan, masih gemetar. Fadli berdiri kaku, menatap panci yang tiba-tiba muncul di meja studio mereka. Airnya mendidih perlahan. Bau kentang rebus memenuhi ruangan. Besok paginya, kantor Urban Sight terbakar tanpa sebab. 3 jasad ditemukan, 1 hilang. Kevin tidak pernah ditemukan. Polisi hanya menemukan kamera yang masih menyala, menampilkan rekaman terakhir. Seseorang sedang merebus kentang di dapur rumah kentang. Viral yang membawa petaka. 3 hari setelah kebakaran kantor Urban Sight, media sosial penuh dengan berita tentang video misterius dari kanal itu. Video berdurasi 12 menit yang menampilkan wajah Raka dan tangisan bayi itu beredar luas. Banyak yang mengira itu konten buatan AI. Namun semakin banyak orang menonton, semakin banyak kejadian aneh dilaporkan. Di Twitter, pengguna mengaku mencium bau kentang rebus dari ponsel mereka.
Beberapa mengatakan layar mereka berkabut dan muncul bayangan anak kecil di refleksi kamera depan. Komentar video penuh dengan orang yang menulis hal sama. Aku mencium bau kentang. Pemerintah akhirnya turun tangan. Kementerian Kominfo menghapus seluruh video dari internet. Tapi salinannya terus muncul ulang dari akun tak dikenal. Nama rumah kentang Dharma Wangsa menjadi trending nomor 1 selama seminggu. Media arus utama menyiarkan ulang kisah tragedi jurnalis, hilangnya tim Urbansik, dan kebakaran misterius. Di sisi lain, Yuni, jurnalis muda yang baru pindah ke Jakarta, mendapat tugas dari redaksi untuk menelusuri kasus ini. Ia baru berusia 25 tahun, ambisius dan haus berita. Rekannya, Adit, fotografer senior, mencoba mengingatkannya agar berhati-hati. Terlalu banyak yang hilang karena rumah itu, kata Adit. Tapi Yuni menolak takut. Kalau mereka hilang, aku harus tahu kenapa. Yuni memulai dengan menelusuri arsip lama di kantor berita tempat Raka dulu bekerja. Ia menemukan catatan Raka tentang proyek Dharma Wangsa as Child. Dalam catatan itu tertulis nama seorang wanita, Nyonya Kartini. Ia adalah istri seorang bangsawan Belanda yang dulu tinggal di rumah itu pada 1920-an. Menurut arsip kolonial, Nyonya Kartini mengalami gangguan kejiwaan setelah anaknya meninggal dalam kecelakaan di dapur. Tubuh anak itu ditemukan di panci besar berisi air mendidih. Sejak itu, Kartini tidak pernah berbicara lagi. Tetangga melaporkan sering mendengar tangisan bayi dari dapur, padahal rumah sudah kosong. Yuni menulis semua detail itu dalam artikelnya. Namun saat mengetik, bau kentang rebus tiba-tiba tercium di ruang kerjanya. Adit yang duduk di seberang meja spontan menutup hidung. Kamu masak sesuatu? Yuni menggeleng. Enggak. Komputer di depannya tiba-tiba menampilkan pesan otomatis di layar. Berhentilah menulis. Adit menatap layar itu. Kamu yang ngetik. Yuni hanya menatap kosong. Pesan itu berubah menjadi, Raka sudah memperingatkanmu. Mereka berdua mematikan komputer dan keluar dari kantor. Namun rasa penasaran Yuni semakin kuat. Malam itu ia mendatangi rumah Raka yang kini kosong. Istrinya sudah pindah setelah kejadian itu, tapi tetangga masih sering mendengar suara ketukan di jendela rumah itu setiap tengah malam. Yuni masuk ke ruang kerja Raka. Di sana masih ada papan besar dengan peta lokasi rumah kentang dan foto-foto tua keluarga Kartini. Di salah satu foto, terlihat Kartini memegang bayi laki-laki. Di belakangnya, ada sosok kabur seperti anak kecil lain yang menatap kamera. Ketika Yuni mengambil foto itu, ponselnya bergetar. Pesan masuk tanpa nama pengirim. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah ke rumah itu sebelum malam Jumat. Adit menolak ide itu. Kita cukup sampai di sini. Ini bukan berita biasa. Tapi Yuni sudah bulat tekad. Kalau aku berhenti sekarang, semua orang yang mati akan sia-sia. Keesokan malamnya, mereka berdua menuju Dharma Wangsa. Rumah kentang kini dijaga garis polisi, tapi mereka berhasil menyelinap dari sisi belakang yang ditutupi pohon besar. Langit mendung, udara lembab, dan bau kentang mulai tercium lagi bahkan sebelum mereka mencapai gerbang. Yuni menyalakan kamera kecil dan mulai merekam. Ini untuk bukti. Kalau sesuatu terjadi, orang harus tahu, katanya. Adit menyorot ke arah jendela dapur yang remang. Ada cahaya redup di dalam. Saat mereka mendekat, terdengar suara seperti panci besar sedang mendidih. Yuni menatap Adit. Dengar itu. Adit mengangguk pelan. Kayak air rebus. Mereka masuk lewat pintu belakang. Dapur tampak sama seperti dalam video Urbansik. Di meja, ada kamera rusak dan kartu nama bertuliskan Kevin, Urbansik. Air di panci di atas kompor bergolak pelan, padahal tidak ada api di bawahnya. Yuni mendekat, menyorot kamera ke panci. Adit memperhatikan dari belakang. Tangannya gemetar. Uap dari air mulai membentuk wajah bayi. Lalu suara lirih terdengar. Ibu, kembalikan anakku.
Lampu kamera Yuni berkedip. Di sudut ruangan muncul sosok perempuan bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam sesuatu yang kecil. Ketika sosok itu mendekat, Adit menarik Yuni dan berlari keluar. Namun di pintu, seseorang berdiri menghadang. Raka. Wajahnya pucat, matanya kosong. Pergi. Sekarang, katanya dengan suara serak. Yuni menatapnya dengan mata membesar. Raka, kamu masih hidup. Pergi. Ulang Raka. Dia sudah marah. Pintu tiba-tiba terbuka lebar. Suara bayi menangis menggema keras. Yuni dan Adit berlari keluar. Tak menoleh lagi. Begitu sampai di mobil, Yuni memutar kamera untuk memastikan rekamannya tersimpan. Tapi file terakhir hanya memperlihatkan gambar panci mendidih dan suara bayi tertawa. Keesokan harinya, artikel Yuni tayang di situs berita nasional. Judulnya, Rumah Kentang Dharma Wangsa, Misteri Nyata yang Menelan Korban. Artikel itu dibaca jutaan orang dalam 2 jam. Namun malamnya, situs berita itu menghilang dari internet tanpa penjelasan. Server kantor rusak, dan semua data hilang. Adit menemukan Yuni duduk di ruang kerja, menatap layar kosong. Di mejanya ada panci kecil, masih hangat, berisi air rebus dan potongan kentang. Bau yang sama memenuhi ruangan. Di layar komputernya muncul pesan baru. Sekarang giliranmu. Anak dari dalam panci. 3 hari setelah artikel Yuni menghilang, Jakarta diguncang kabar aneh. Beberapa warga di sekitar Dharma Wangsa melapor mencium bau kentang rebus setiap malam Jumat. Beberapa melihat cahaya redup dari dalam rumah yang sudah dipasangi garis polisi itu. Tapi saat petugas datang, rumah terlihat tenang dan gelap. Sementara itu, Yuni menghilang. Adit melapor ke polisi, tapi mereka tidak menemukan jejaknya. Ponsel Yuni aktif selama 2 jam setelah hilang, lalu mati. Lokasi terakhirnya terdeteksi di dekat rumah kentang. Adit, yang merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Yuni, memutuskan kembali ke sana sendirian. Ia ingin menuntaskan semuanya. Dengan membawa kamera, senter, dan salib kecil pemberian ibunya, Adit melangkah ke halaman rumah yang kini ditumbuhi rumput liar. Malam itu sunyi. Angin hanya terdengar lewat celah-celah kayu. Begitu melewati pagar, aroma kentang rebus langsung tercium, pekat, seperti menyelimuti udara. Adit menyalakan kameranya. Aku akan cari kamu, Yuni, katanya pelan. Ia masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, sama seperti sebelumnya. Lantai kayu berderit di setiap langkahnya. Di dapur, panci besar itu masih ada. Kompor tua di bawahnya mati, tapi air di dalam panci bergolak. Adit menatapnya lekat-lekat. Apa yang kamu inginkan? Dari arah ruang tamu, terdengar langkah kecil berlari. Ia menyorot ke arah suara itu. Tidak ada siapapun. Namun di dinding, tulisan merah mulai muncul perlahan. Dia anakku. Adit mundur. Wajahnya tegang. Siapa anakmu? Sebuah suara perempuan menjawab dari belakang. Lembut tapi seram. Yang mereka rebus. Mereka bunuh anakku. Adit menoleh cepat. Di depannya berdiri sosok wanita bergaun putih. Wajah pucat dengan mata kosong. Di pelukannya, seorang bayi tanpa wajah. Wanita itu menatapnya, lalu menunjuk ke arah panci. Dia di sana. Adit menatap air mendidih itu lagi. Di dalamnya, ia melihat wajah bayi, menangis tanpa suara. Kemudian suara lain muncul dari arah tangga. Yuni. Adit, jangan lihat. Ia menoleh ke arah tangga. Yuni berdiri di sana, pucat, matanya kosong seperti tidak sadar. Kita harus pergi, Yuni, teriak Adit. Yuni berjalan turun perlahan. Aku sudah di sini. Dia tidak mau aku pergi. Adit mendekat, berusaha menarik tangannya. Tapi tangan Yuni dingin seperti es. Dia menunjukkan semuanya padaku, kata Yuni lirih. Ini bukan rumah biasa.
Tiba-tiba, lantai dapur bergetar. Dari bawah tanah muncul suara tangisan banyak bayi. Satu persatu panci kecil muncul di lantai, berisi air panas dan kentang rebus. Adit terpaku. Apa ini? Yuni menatapnya dengan mata kosong. Itu semua korban. Dulu rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini rumah percobaan. Dari sudut ruangan, sosok perempuan itu mendekat sambil berbisik. Suamiku bekerja untuk tentara. Mereka bereksperimen dengan panas dan suara. Mereka gunakan bayi yatim untuk uji daya tahan. Suaranya gemetar. Anakku salah satu dari mereka. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Jadi aku rebus semuanya. Mereka semua. Agar berhenti menangis. Adit gemetar. Kamu yang membunuh mereka. Wanita itu menatapnya datar. Aku menyelamatkan mereka dari rasa sakit. Yuni menangis pelan. Sekarang mereka tidak pergi. Mereka menunggu ibu. Dapur semakin panas. Uap keluar dari setiap panci. Adit berusaha menarik Yuni keluar. Tapi pintu tertutup sendiri. Sosok wanita itu mendekat dan memeluk Yuni. Sekarang aku punya anakku lagi. Dalam sekejap, tubuh Yuni terserap ke dalam sosok itu. Adit menjerit dan berlari ke arah pintu. Ia menendang keras-keras hingga terbuka. Begitu keluar, udara malam terasa dingin menggigit. Ia berlari ke jalan, menoleh sekali ke arah rumah. Dari jendela dapur, terlihat bayangan Yuni berdiri memegang bayi, tersenyum. Di belakangnya, wanita bergaun putih berdiri diam. Lampu rumah menyala terang, lalu padam total. Keesokan paginya, polisi menemukan Adit pingsan di pinggir jalan. Ketika sadar, ia hanya berkata, dia sudah jadi bagian dari mereka. Di kameranya, video terakhir menunjukkan Yuni menatap lensa sambil berkata, rumah kentang bukan kutukan. Ini tempat mereka menunggu ibu pulang. Rumah itu akhirnya dihancurkan seminggu kemudian. Namun warga sekitar melaporkan hal aneh. Setiap malam Jumat, bau kentang rebus tetap muncul dari tanah bekas fondasinya. Dan kadang, suara tangisan bayi terdengar dari arah yang sama. Tidak ada yang berani membangun di atas lahan itu lagi. Sampai suatu hari, sebuah proyek perumahan baru diumumkan di lokasi yang sama. Nama proyeknya, Kartini Residence. Iklan penjualannya berbunyi, hunian hangat, cocok untuk keluarga muda. Beberapa warga bersumpah melihat uap kentang keluar dari tanah saat alat berat pertama kali bekerja. Namun pengembang tetap melanjutkan proyek itu. Dan pada malam pertama pembangunan dimulai, kamera pengawas merekam sesuatu. Di tengah lokasi, muncul seorang wanita bergaun putih, berdiri diam sambil menggendong bayi. Matanya menatap lurus ke arah kamera, lalu layar mati. Setelah itu, proyek berhenti tanpa alasan. Papan iklan besar bertuliskan, Kartini Residence, masih berdiri di tepi jalan. Namun di baliknya, tanah retak seperti bekas panas mendidih. Dan dari dalamnya, bau kentang rebus masih keluar, lembut, setiap malam Jumat. Aroma yang tak pernah hilang. Rumah itu kini hanya tinggal puing dan semak. Namun bau kentang rebus tetap tercium setiap kali malam turun di Dharma Wangsa. Warga menganggapnya pertanda bahwa roh Nyonya Kartini masih menjaga anak-anaknya. Polisi menutup berkas kasus itu tanpa penjelasan. Tidak ada bukti nyata, hanya cerita, video rusak, dan suara tangisan yang terekam samar. Beberapa orang yang pernah datang ke lokasi mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih menatap dari jendela yang sudah tak ada kacanya. Hingga kini, siapapun yang mencium bau kentang rebus di sekitar jalan itu disarankan segera pergi. Karena, menurut orang lama di sana, bau itu bukan dari dapur manusia. Itu panggilan dari ibu yang kehilangan anaknya.